Puji Tuhan. Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya, saudara itu beloved. Saudara itu orang-orang yang favorit. Ya, secara pribadi saudara dapat berkata saya paling dicintai dan kita paling diberkati sangat besar, disukai sangat tinggi, dikasih sangat dalam. Ya begitu luar biasa dalam kehidupan kita semua. Ya, kali ini juga yang di rekaman YouTube, saudara mungkin mendengar berita kabar baik tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib ini. Bukan kebetulan. Ya, saudara boleh like, subscribe, share ke semua orang kabar baik yang diberitakan. Semua orang yang mendengar dan menerima pasti, saudara, pasti ya akan diubahkan dan diberkati secara radikal. Bahkan diberkati sebab Tuhan sendiri yang meneguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat. Ketika kita melihat keindahan Tuhan, Tuhan itu luar biasa indah dan sudah diubahkan serupa dengan Dia. Amin. Ya, kalau diberi judul apa yang kita akan mau dengar kali ini adalah memiliki opini yang baik tentang Tuhan, yaitu iman. Ya, faith. Kita bicara lagi tentang iman. Jadi kalau ada hal yang dari jutaan orang atau miliaran orang di dunia ini dan Tuhan itu tertuju perhatiannya adalah di mana ada iman, saudara. Ya, Tuhan mengalihkan pandangannya kepada orang yang ada iman. Ya, karena itu iman disebut mata uang surgawi. Ya, heavenly currency yang laku. Tuhan itu mencari iman. Nah itu ya, tapi iman itu adalah muncul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Jadi harus ada yang beritakan. Nah, kalau malam ini sudah mendengar atau di rekaman YouTube sedang mendengar berita firman iman, firman kasih karunia, ya, firman Kristus. Dan saudara akan muncul iman. Heavenly currency. Nah, jadi ketika kita percaya, ya, menerima, kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, katakan memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Itu iman. Ya, jadi ketika saudara melihat bahwa Tuhan baik, ya, iman berkata tuh gini, Tuhan baik. Tuhan luar biasa baik. Tuhan tidak bisa berdusta. Ya. Tapi kalau kita tidak percaya, sama aja berkata Tuhan itu bohong. Ya, atau sebaliknya. Jadi iblis itu yang benar gitu. Paham ya? Jadi kalau kita memiliki opini baik yang baik tentang Tuhan, kita percaya kebenaran. Tuhan itu tidak berdusta. Kita percaya. Ya, contoh paling gampang nanti kita juga dengar, ya bagaimana orang Israel dikeluarkan dari Mesir, dari rumah perbudakan, dikeluarkan, dimasukkan kemana? Ke Kanaan, tempat perhentian Tuhan, God's rest, tanah perjanjian. Tapi mereka bilang apa? Tuhan mau bunuh mereka. Mereka tidak memiliki opini yang baik, penilaian yang baik tentang Tuhan. Makanya Tuhan katakan apa? Mereka unbelief. Sama aja bilang bahwa Tuhan itu berdusta kepada mereka. Ya. Nah, kita mulai dengan Habakuk 2 ayat yang keempat bagian B. Saya bacakan ya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya. Jadi orang benar hidup oleh percayanya. Dan ayat dari Habakuk 2 ayat 4 ini ya di quote oleh Rasul Paulus di Roma 1 ayat 17. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia itu sertifikat, ya, bukti, ya, hope, ya.
dasar dari apa yang kita harapkan. Jadi bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Jadi hidup kita ini dari iman kepada iman. Sama-sama katakan, dari iman kepada iman. Sama aja ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, dari kasih karunia demi kasih karunia. Jadi terus naik. Bukannya hidup ini seperti roda, ya. Ntar di atas, kalau orang di atas takut tuh. Sebenarnya orang dunia tuh kalau lagi di atas takut ya. Kenapa? Waduh, nanti ada waktunya di bawah gitu. Kenapa? Karena diajarin begitu. Ya, kalau kita tidak, ya, kita bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Ya, seperti ada tertulis. Coba sama-sama baca. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi sekali lagi kalau ditanya iman itu apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, khusus malam hari ini kita akan melihat, ya, memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Iman itu membawa kita kepada apa? Kepada tempat perhentian Tuhan. Jadi iman itu rest. Ya, kebalikannya nggak punya iman, works. Ya, kebenaran usaha. Nah, kalau ini kebenaran iman, righteousness of faith. Kebenaran iman lawannya apa? Kebenaran di bawah hukum Taurat. Lawannya works. Usaha, upaya diri. Bukan kebenaran iman atau kebenaran hadiah. Ya. Jadi kita memiliki apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan, kita memiliki perfect rest. Ya, rest yang sempurna. Karena memiliki opini yang baik. Bayangin, kita memiliki Bapa, pencipta langit dan bumi, langit di atas langit, dan bumi dengan segala isinya itu dalam kuasa Tuhan Bapa kita itu. Ya kita nggak khawatir. Amin. Ya, jadi kalau kita beriman, kita berkata, Tuhan saya baik, Tuhan saya nggak berdusta. Amin. Ya, jadi kalau ketika saudara tidak percaya, atau bukan saudara ya, kalau ada orang, apalagi Kristen, tidak percaya, mana bisa sih sehat terus, mana bisa sih dimudahkan. Dibohongin tuh. Gak semua orang loh, orang Kristen itu diberkati atau dimakmuran. Tuhan juga bisa kasih penyakit, bisa kasih kutuk, bisa kasih kecelakaan. Itu sama aja bilang Tuhan itu berdusta. Dan sebaliknya bilang iblis itu benar. Saudara ingat itu ya. Jadi ini gak main-main. Ya, sesederhana itu. Seperti membalikan telapak tangan aja. Percaya, terima. Tidak percaya, unbelief, tidak terima. Sesederhana itu. Karena sudah dibayar. Coba kita lihat di dalam Ibrani 4. Ibrani 4 ayat yang ke-11. Ya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ya, jadi orang Israel unbelief. Ketidaktaatan tuh dalam bahasa Inggrisnya unbelief, tidak percaya sebenarnya. Jadi disebutnya bahasa Indonesia tidak taat. Tapi sebenarnya mereka nggak percaya. Ya, makanya dikatakan ada satu paradoks ya. Berusaha atau berupaya untuk rest. Ya, labor untuk enter the rest. Jadi kalau dibilang pekerjaan kita apa? Berusaha untuk masuk rest. Tempat perhentian. Ya, karena disebutnya tempat perhentian Tuhan atau tanah perjanjian ya, covenant, perjanjian Tuhan. Jadi ketika kita bilang, nggak mungkin loh nanti kita dimakan raksasa di situ, kita mah bakal dibunuh sama Tuhan. Itu sama aja bilang Tuhan itu berdusta. Gampang ya. Jadi, kalau kita mulai tadi ya urusan kecil pun kita perkatakan hal yang baik. Amin. Ya, saya lanjutkan ya. Obadya 1 ayat 17 bagian B. Ya, dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Ya, jadi possessing their possession tuh ya. Possess their possession. Kita ini nanti kita akan lihat ya, kalau kita memiliki opini yang baik,
kita bahkan bukan hanya menduduki Kanaan, possession kita itu tanah, possession artinya apa ya? Menduduki tanah yang kita miliki gitu. Karena udah diwariskan, sama-sama kata sudah diwariskan. Ya gampangnya menduduki Kanaan aja lah ya, saudara, jadi nggak lupa. Nah, kita disebut tadi bahasa Inggrisnya lihat the house of Jacob ya. Jadi kita ini masing-masing rumah Tuhan, bait Allah. Ya. Dan kita ini menerima semua, segala, sama-sama katakan semua. Ya, jadi saudara yang mendengar firman hari ini, ya Tuhan ingatkan gini. Kalau saudara memiliki opini yang baik tentang Tuhan, saudara terima semua. Ya, hari Jumat kita udah dengar di dalam Mazmur 103 ya. Ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap hatiku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuh ya, diulang 3 kali tuh sama Daud. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, dalam bahasa Inggrisnya all his benefits, all of his benefits. Jangan lupakan semua keuntungannya. Nanti hari Jumat kita pelajari lebih dalam lagi ya, ulang lagi ya. Bahwa diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ya. Jadi jangan lupakan semua, diampuni semua. Jadi jangan lagi percaya kalau ada orang atau siapapun yang berkata gini, oh nggak bisa, yang masa lalu aja diampuni sama yang sekarang. Yang masa depan, saudara harus sanctification, harus menguduskan diri. Saudara, itu dusta dari jurang neraka, saudara. Karena buka aja Mik, ya. Karena itu disebut mengampuni segala. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dan itu menjadi kepercayaan kita yang pertama, ya. Maka disembuhkan dari segala penyakit. Oh nggak bisa. Tuhan, buktinya tuh orang sakit tuh buktinya. Kena COVID tuh buktinya. Saudara, kita nggak percaya, nggak berdasarkan fakta atau keadaan yang kelihatan. Kita percaya kebenaran. Kebenaran bilang apa? Ya, jadi gereja-gereja kalau kembali tadi ke ayat 2-nya, mereka nggak ingat semua. Ya kan, Tuhan bilang ini jangan lupakan segala. Mereka nggak segala. Oh kalau kesembuhan enggak, gitu misalnya. Ada, kita mau yang penting buah. Bukan karunia, karisma, bukan. Ada yang menekan, kita mah karisma, buah nggak penting. Saudara, kalau Pastor Vince kalau sampaikan gini, kalau saudara lihat di bawah gitu, di jalan, lagi jalan, ada duit 50.000 sama 100.000, saudara pilih yang mana? Dua-duanya, betul. Ada dua-duanya, diambil dua-duanya, ya. Jadi sekali lagi ya, itu namanya kita menduduki semua. Jadi malam ini nih, atau saudara sedang mendengar berita ini, ketika saudara sedang dengar saudara diwariskan Kanaan, tempat perhentian Tuhan. Nah, kalau saudara percaya, saya gini, semua. Saya selalu katakan gini, Tuhan, semua karyamu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, baik yang saya sudah ngerti atau saya belum ngerti, saya terima semua. Saya punya God opinion tentang Tuhan. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan supply, tidak ada seujung kuku pun atau satu pun atau berapapun yang buruk. Semuanya adalah baik. Dan baik adalah baik. Ya, karena di gereja ini kadang-kadang baik aja yang bukan yang baik gitu. Misalnya kecelakaan, itu Tuhan baik karena anaknya celaka, Tuhan lebih sayang. Itu nggak baik aja, saudara. Baik adalah baik. Amin. Saudara harus memiliki good opinion of God. Ya, kecelakaan bukan dari Tuhan, wabah bukan dari Tuhan, bencana bukan dari Tuhan, pandemi bukan daripada Tuhan, kemiskinan, kebangkrutan bukan daripada Tuhan. Nah, itu iman, saudara. Ketika saudara percaya, ya, bahwa Tuhan itu baik,
Dan Tuhan itu, kita melihat Tuhan, kasih karunia Tuhan itu, supply Tuhan itu tersedia buat kita. Tuhan melihat kita, oh ada iman tuh orang. Tuh anak ada iman tuh. Paham ya? Jadi mulai coba pahami. Sehingga hidup kita itu benar-benar menerima. Sama-sama katakan, saya mau terima Kanaan. Semua. Ya, bagi orang Israel, Kanaan secara fisik. Ya, secara benar-benar ada tanahnya tuh kalau sekarang mereka tinggal di Yerusalem. Nah itu fisik. Tapi itu bayangan buat kita. Ya tetap bayangan. Ya bagi kita itu bayangan. Bagi mereka itu fisiknya seperti itu. Bagi kita berarti apa? Jauh lebih besar. Ya. Tapi sebagai bayangan kita bisa melihat. Nah, Yosua 1 ayat 2 dan 3 katakan seperti ini. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Sampai situ dulu ya. Jadi ketika kita terima, kita melangkah saudara. Melangkah. Makanya misalnya kayak Duma cerita katanya dia tahu-tahu bosnya yang lama kasih ke seorang pemilik perusahaan yang baru, menawarkan dia untuk ke Jakarta dan terima Kanaannya dia. Ya, penghasil yang jauh lebih besar untuk kehidupannya. Dan dia melangkah. Nah, saya bilang langkahnya gini, kalau kita belum tahu, damai sejahtera itu semakin meningkat nggak? Betul, ada mungkin ada raksasa, tenang, ada Tuhan. Nanti ada masalah gini, tenang, masalah itu karena saya paling dikasih, masalah itu jadi tanah rata. Jadi masalah itu gunung ya, persoalan jadi tanah rata. Kita lihat ya, ketika mereka melangkah, raksasa-raksasa itu roboh semua. Seperti yang kujanjikan kepada Musa. Jadi kuberikan itu I am giving. Nah, I am itu bicara apa? Now ya, I am giving. Nah, makanya bicara hari ini juga, sekarang juga kita menduduki apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Apa yang Tuhan sudah bayar lunas di kayu salib. Seperti yang telah kujanjikan. I was promised. Jadi sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, kalaupun kita bilang ini, wah tapi Pak, saya baru bertobat, saya masih struggle untuk kepercayaan, saya masih growing, masih saudara nggak ada masalah, saudara tetap pewaris. Amin. Ya, jadi sebaliknya sekali lagi diingatkan, kalau unbelief itu membenarkan setan. Setan bilang apa? Wah, nanti Tuhan kan mau bunuh kamu. Nanti ada raksasa loh, liatin aja. Masalah banyak loh. Banyak persoalan loh. Ya, itu sama aja bilang Tuhan berdusta. Kenapa? Peperangan milik Tuhan. Tuhan udah wariskan, urusan Tuhan itu. Masalah peperangan, masalah raksasa. Ya, amin. Lanjut ya, Ibrani 4 ayat 3. Sebab kita yang beriman tuh ya, makanya dikatakan beriman, sama-sama katakan beriman. Ya, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Tempat perhentian itu God's rest, ya, rest, tempat perhentian Tuhan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Ya, God's rest, tempat perhentianku. God's rest, ya, itu Kanaan. Ya, mereka itu siapa ya? Orang Israel. Ya, kenapa? Nanti kita baca ya. Unbelief tetap, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ya, makanya tadi dikatakan yang aku telah janjikan. Kita memiliki apa? Covenant, perjanjian Abraham. Tuhan udah janji sama bapak leluhur kita. Ya kamu bukan anak Abraham. Firman Tuhan bilang, kamu milik Kristus, kamu keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Paham? Ya, jadi ketika saya bilang milik saya. Kok lama? Kok belum? Tenang aja. Seperti Kaleb. Ya, tetap aja dimudahkan. Tetap aja memperoleh. Tetap aja menduduki.
Perlu dikurang-kurangin? Nggak perlu, bahkan bukan dikurang-kurangin. Nanti kita lihat ya, masih banyak. Tetapi kita mulai memiliki apa? Tadi good opinion, ya. Karena percaya benar pasti hidup kita benar. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan, ya. Ini anak yang hilang, kita tahu ya. Kemudian dia melihat bapaknya. Ya, dia memiliki opini yang baik tentang bapaknya. Yaitu dia mulai punya iman. Padahal dia anak apa? Anak yang kurang ajar. Ya, bapaknya belum mati udah warisannya diminta. Dia berfoya-foya menghabiskan. Tetapi ketika dia mulai sadar, dia melihat apa? Bahkan pekerja-pekerja di rumah bapakku aja tidak kekurangan makanan, tidak kelaparan. Ya, berlimpah-limpah. Apalagi saya. Ya, saudara, luar biasa. Ibrani 11 ayat 11. Kita lihat selain anak yang hilang, ya, Sarah, ya, karena iman ia juga, Abraham maksudnya, dan Sarah beroleh kekuatan, beroleh dunamis, ya, seperti Roh Kudus tuh, ya. Kamu menerima kuasa, menerima power untuk menurunkan anak cucu. Padahal Abraham udah mati pucuk, Sarah mandul, tapi diberi kekuatan Tuhan lagi. Kita hari Jumat juga lagi dengar bahwa kita menerima kekuatan baru, exchange, ya. Kita walaupun kita masih muda mungkin atau merasa kuat, enggak, kita pakai kekuatan Tuhan tetap, ya. Walaupun usianya sudah lewat, ya, artinya apa? Udah tua menurut dunia, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sama-sama ulangi, kita baca. Ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Inilah good opinion of God. Ya, janjinya ditunggu 25 tahun loh. Nah, Tuhan ada yang bilang kan, selalu, wah Tuhan kenapa sih kalau melakukan apa-apa di injury time. Saudara, sebenarnya bukan soal itu, saudara. Right time at the right place. Ya, Tuhan mempersiapkan, prepare kita semua benar-benar untuk menerima di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Kalau saudara bilang menanti, saudara tidak akan kehilangan waktu. Tidak menjadi tua, dimudahkan lagi, jangan takut. Amin. Ya. Jadi jelas hanya yang unbelief, ya, yang hanya unbelief, hanya ketidakpercayaan yang membuat mereka tidak masuk sebenarnya. Kita lihat lagi ya, Ibrani 4 ayat 6, mumpung di Ibrani 4 ini. Jadi sudah jelas, ya, sama-sama kan sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat penantian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan, ya, good news, kabar baik, tidak masuk karena unbelief. Jangan sampai saudara dengar kabar baik nih, sama-sama dengar kabar baik, kabar baik, kabar baik, Injil, good news, baik, 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 baik. Terus saya tetap nggak percaya. Karena kualifikasinya cuma iman, cuma percaya. Nggak ada syarat lain. Karena Tuhan nggak bisa paksa. Kalau tangan kita terima, udah tersedia nih. Tangan kita terima nggak? Membuka gini. Ya, dan Tuhan lihat, ada si Melki itu. Percaya. Hanya itu yang laku, itulah mata uang surga. Ya, jadi walaupun ini kan ceritanya di Ibrani 4 apa tadi Ibrani 11 ya tentang Sarah. Walaupun Sarah tertawa juga karena dia udah ngerasa saya udah 90 tahun. Sudah bayangin 90 tahun nenek-nenek tuh. Masa sih? Tuhan kan datang kepada Abraham tuh sama malaikat. 2, ya Tuhan Yesus yang datang. Tahun depan istrimu punya anak. Dia ketawa dia. Gitu ya. Kenapa? Dia bilang yang bukan-bukan aja, secara logika nggak mungkin. Kata semua orang juga, kata para ahli juga mustahil. Saudara, ini jangan bicara, jangan mau percaya seperti itu. Ya, ya waktu kemarin nih Maya nggak hadir ya. Maya waktu mau melahirkan, ya
Kemarin kan dia melahirkan. Dokter lah ngomong inilah, apa bayinya masih kelibet tali pusat lah, inilah itulah. Masih ada aja. Nah, semua tuh ceritanya seperti itu biasanya orang melahirkan. Saya cuma bilang gini, apa kata Tuhan? Tuhan membuka kandungan orang, membuat rahim orang, dan membuat dia melahirkan. Nih, baca nih ayatnya. Perkatakan aja terus. Tuhan yang buka jalan keluar. Lahir. Ya, lahirlah, inilah beratnya kurang lah, ini enggak. Pokoknya Tuhan yang memberi pertumbuhan, ya jangan takut. Nah, ketika saudara dengar, nah, sama nih mas saya, ya. Jadi ternyata cara Tuhan itu, iman itu timbul dari pendengaran akan firman yang diberitakan seperti ini. Nah ini caranya Tuhan, makanya harus ada yang memberitakan. Kalau saudara bilang ini, saya mau perkatakan sendiri biar telinga saya dengar, boleh juga. Artinya kalau sudah khotbah buat diri sendiri, ya. Roma 10 ayat 17 kan bilang gitu ya. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hearing, ya, 2 kali pendengaran kan, hearing, mendengar. Tadi Pastor sampaikan juga ya tentang kesaksian seorang ibu melahirkan bayi dalam usia yang sudah lanjut ya. Ya, ketika dia mendengar, wah bahaya lah gini, udah umur segini, wah kalau punya anak beginilah, begitulah. Ya, kemudian dia dengar Pastor Prince firman apa? Enggak, Sarah aja umur 65 ditaksir sama Firaun, umur 90 ya oleh Abimelek, raja sama raja kafir, melihat dia dimudahkan lagi. Ya, melihat dia itu dengan mata fisik, bukan mata rohani, mata benar-benar mata fisik. Betapa dia itu beautiful ya, betapa dia itu cantik. Dan dia memiliki anak di usia yang lanjut. Ya, tadi dibacakan kesaksian. Ya, jadi pasti ya. Karena pengharapan, kan kita punya pengharapan nih, jadi pengharapan tuh ya ditulis ya. Kan, dan pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5 ayat 5 ya. Jadi pengharapan itu dalam Bible hope itu kita selalu dengar ya, diulang-ulang apa-apa ya. Bible hope itu adalah LPs. Positive expectation of good. Certain expectation of good. Udah positif pasti. Sama-sama kata positif pasti. Baik. Jadi pasti terjadi. Ya, absolut mutlak pasti terjadi. Hanya ada gini nggak? Ada good opinion nggak tentang Tuhan? Ya. Jadi nggak otomatis memang. Nggak ada otomatis. Kenapa? Karena Tuhan nggak paksa. Kalau dia bilang gini, mendingan di Mesir. Kayak orang Israel kan. Mendingan juga kita makan bawang merah, bawang putih, melon, semangka. Ya, padahal itu semua kerjaan membungkukan, mematahkan punggung semua. Mending mereka jadi budak. Mereka mengatakan hal-hal yang buruk tentang Tuhan. Ya Tuhan bilang gini, ya udah. Kalau percayanya gitu ya jadi tuh di padang gurun tuh keliling-keliling. Ya, tapi nggak kita ini benar-benar ya melihatnya gini sekarang. Sekarang kita melihat perspektif kita. Masih banyak. Ya saudara bilang gini, iya saya belum mengalami ini. Saya mau Tuhan gini. Saya punya pengharapan ini. Saudara jangan batasi, jangan dikurangin makan. Nggak perlu dikurangin. Ya, karena masih amat banyak yang belum diduduki. Sama-sama katakan masih banyak. Coba kita lihat di sebelum ini saya mau baca dulu Yosua 13 ayat 1 ya. Coba Yosua 13 ayat 1, setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak saudara yang belum diduduki. Ya, tapi mereka itu kebanyakan nggak percaya, ya, bersungut-sungut. Coba dibuka deh Ulangan 1 ayat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, tuh, nggak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan.
Ngeri ya. Tuhan keluarin mereka dari rumah perbudakan, mau masukin Kanaan, bahkan mereka lebih dulu dengar kabar baik, dikatakan oleh firman Tuhan sendiri, tetapi opininya terhadap Tuhan itu buruk sekali. Ya, itu yang terjadi. Nah, dan kita sudah dengar ya bahwa pertama, sekarang hari-hari ini Tuhan ada dua hal ya, ada dua hal yang kita akan lihat ya tentang tubuh yang sehat dengan provisi keuangan. Saya katakan gini ya, kita lagi dengar ada Jumat apa? Hidup kualitas Yesus, ya artinya hidup itu termasuk penyediaan suplai Tuhan, termasuk keuangan dan tubuh, ya tubuh yang sehat. Nah, sekarang hari ini kita mendengar diulang lagi tentang tubuh yang sehat supaya kita ini pastikan. Ya karena apa? Karena ternyata cuman karena unbelief tadi, ya ketidakpercayaan itu yang membuat manifestasi daripada yang telah dijanjikan Tuhan sebelumnya itu nggak terjadi. Makanya disebut ada sebagian orang tadi kita udah dengar ya, tidak menerima. Di gereja ada nggak? Ya ada. Mana buktinya tuh pendeta kena COVID? Buktinya tuh kecelakaan. Buktinya tuh mati muda. Buktinya tuh anak-anaknya keleleran. Buktinya tuh ya pasti ada dalam perjalanan mereka ada kesalahan, bukan kesalahan. Ada kepercayaan yang salah. Siapa yang suruh percaya? Pikul salib misalnya, pikul kutuk. Siapa yang suruh, saudara? Firman Tuhan nggak menyuruh gitu. Pak Melki, Yesus loh yang nyuruh. Ya Yesus suruh sebelum salib. Kemudian salibnya dipikul sendiri sama Yesus. Buktinya apa? Ya buktinya ditulis. Kamu telah disalibkan bersama Kristus. Lagian Yesus pikul salib siapa? Masa salib dia? Ya salib dia. Emangnya dia punya dosa gitu? Punya salah? Punya kutuk? Nggak bisa. Ya, itu hanya pertukaran aja. Dia menjadi sebagai kita untuk kita. Dia tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, dijadikan dosa. Itulah mujizat sebenarnya. Pertukaran ilahi. Dan kebenarannya jadi milik kita. Itu suatu kabar yang luar biasa yang saudara jangan pernah lupa. Ya, makanya dikatakan dari salibnya, Yesaya 53 ayat 4, tetapi sesungguhnya, artinya sekarang pakai bahasa Ibraninya, aken itu artinya kuat sekali nih sungguhnya, bener penyakit kita lah yang ditanggungnya, koli, ya bahasa Ibraninya pakai bahasa koli, ya disease artinya penyakit apapun, penyakit apa ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan, makoh, ya kesengsaraan itu bicara apa? Pain. Ya sengsara, sakit, aduh sakit gigi, sakit ini sakit. Itu juga ditanggungnya, dibilang. Dipikulnya. Jadi bicara apa? Bicara salib. Ya konteks salib, sama-sama katakan konteks salib. Ya, makanya dikatakan dalam konteks salib itu Tuhan itu sebelum salib itu nggak ada manusia yang lebih sehat dari Yesus. Setiap sel, setiap anggota tubuhnya semuanya perfect. Karena dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi dalam konteks salib, penyakit kita itu diserap semua. Kesengsaraan kita itu diserap semua. Ini konteksnya, kita baca Matius 8 ayat 16. Ya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Ya, setan bikin sakit, penyakit, ya, virus, bakteri yang jahat, semua wabah. Ya, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang kita tadi baca di dalam Yesaya 53 ayat 4. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kembali lagi konteksnya apa? Di kayu salib. Amin. Ya, kalau kita baca terus Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kita nggak baca ya. Jadi ini adalah
Jangan saudara dibilangin, iya itu kelemahan penyakit rohani. Ya bukan. Fisik, saudara udah jelas tadi kan. Konteksnya dibawa orang-orang yang kerasukan secara fisik, mereka sakit karena kerasukan roh jahat, oleh sakit penyakit, menderita sakit, lumpuh, timpang, buta, segala macam, dibawa kepada Yesus. Mereka semua dikatakan disembuhkan, ya, oleh sepatah kata aja. Amin. Ya, jadi Yesus itu udah tanggung sepenuhnya di kayu salib. Ya, sepenuhnya. Nah, selanjutnya kita melihat dalam konteks perjamuan kudus itu juga dinyatakan. Ya, jadi saudara, nanti juga kita perjamuan kudus itu benar-benar perhatikan kenapa disebut ada yang lemah, sakit, bahkan mati. Dalam konteks apa? Dalam konteks mereka tidak mengakui, not discern, tidak mengakui tubuh Tuhan. Jadi banyak orang Kristen atau gereja mengakui nggak darah, mengakui nggak kuasa darah, yaitu mengampuni dosa. Kebanyakan mengakui, tetapi tidak discern, tidak bisa membedakan ada darah, ada tubuh. Roti itu tubuh. 1 Korintus 11 ayat 24, sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Jadi saudara semakin bulat, ya, memiliki opini yang baik tentang tubuh yang sehat yang dari Tuhan ini. Yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan memperingati Yesus. Kebanyakan orang dulu saya diajarkan memperingati saya. Lihat, cek, kamu dosa nggak? Kamu dosa, ayo minta ampun kiri kanan semua, minta maaf semua, sama istri sama anak. Cek dosa. Loh, Tuhan bilang discernnya apa? Mengakuinya apa? Mengakui, ya, peringatan akan aku, akan Yesus, akunya A besar tuh. Ya, jadi bukan peringatan akan diri. Saudara, kembali lagi ya. Kalau memperingati diri, ya nggak percaya. Amin. Ya, jadi ya kita udah tahu ya, dalam konteks salib itu tubuh Kristus benar-benar begitu hancur, dicambuk begitu hancur, ya, menjadi dosa, begitu buruk. Jadi dalam konteks gini, begitu buruk rupanya dalam ya Yesaya 53, tadi 54 tadi ya. Itu Yesus itu bukan sebelum-sebelumnya, misalnya Yesus lahir, terus besar, terus dalam pelayanan juga 3 tahun itu buruk gitu, bukan. Dia itu sempurna, manusia yang sempurna, keren. Tapi ketika dikesalib hancur-hancuran. Nah, itulah yang kita lihat. Ya. Jadi masih banyak lagi yang Tuhan akan singkapkan di akhir zaman ini. Dia juga darah, kita belum bisa membayangkan apa itu yang dibayar oleh darah Yesus itu. Ya kita udah mulai tahu, wah darah Yesus itu luar biasa, menghapus semua dosa. Dikurang-kurangin. Itu namanya unbelief. Masa lalu aja, masa kini, masa depan, seolah-olah darah tuh nggak berkuasa lagi. Ya semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Itu yang selalu saya katakan. Ya kita percaya dengan apa? Ya percaya dengan iman. Bahwa 2000 tahun yang lalu oleh darah Yesus yang dicurahkan, segala dosa saya dihapus. Dan saya hidup di masa depan dari 2000 tahun yang lalu. Ya termasuk 2022, 2023, 2025, 2030. Dan seterusnya. Selama-lamanya. Itu darah Yesus yang sempurna. Amin. Ya inilah love story, kisah Tuhan mengasihi orang berdosa. Ya, dia benar, membuat orang berdosa itu benar. Itulah pertukaran ilahi. Jangan dikurang-kurangin dengan tidak percaya. Haleluya. Ya. Jadi hanya satu, sama-sama katakan, cuma satu alasan kenapa mereka itu tidak menerima tubuh Tuhan, ya. Nih saya bacakannya 1 Korintus 11 ayat 29.
Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui, ya bahasa Inggrisnya discern, tubuh Tuhan. Nah, ya jelas ya, bukan darah Tuhan, bukan, tapi tidak mengakui tubuh Tuhan. Spesifik ya, jelas sama-sama kan tubuh Tuhan. Ini kan kaitannya gini, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi bukan jadi dihukum tuh Mas Tuhan, bukan. Karena ketika manusia itu hidup dari kejatuhan, dari penciptaan kan jatuh. Ya udah manusia bisa sakit, mati, lemah, mati. Ya. Kena wabah, kena penyakit. Ya jadi mendatangkan hukuman atas dirinya itu sudah default, sudah ada. Enggak, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya satu-satunya alasan, alasan ya, reason ya. Karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Sedangkan kita bulak-balik, bahkan kemarin kita belajar di Jumat, jangan khawatir akan tubuhmu. Tubuh kita dikasih tubuh yang berkualitas. Kenapa? Sudah dibayar oleh tubuh Tuhan. Sudah digantikan oleh tubuh Tuhan. Kita makan tubuh Tuhan. Ya, hingga kita memiliki hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Ya, makanya kita discern juga, discerning tadi ya, mengakui ya bahwa darah dengan tubuh terpisah, dipisahkan sama Tuhan ya. Anggur dan roti, ini semua penuh kuasa, ini semua penuh kuasa, semua kita terima ya, kita duduki semua. Lanjut ya, jadi area provision sekarang finansial. Sekarang kita nih sedang menghadapi krisis global, krisis dunia. Udah dikasih tubuh yang sehat. Itu termasuk kanaan kita ya. Kita duduki semua. Kita akan duduki semua tentang provisi. Ya, penyediaan Tuhan. Sama-sama katakan penyediaan Tuhan. Ya, area finansial. Saudara jangan mau ditakut-takutin sama iblis. Wah ini mah Injil kemakmuran. Ini mah saat. Saudara, orang-orang yang ngomong gitu juga punya 2-3 mobil. Dan tinggal di rumah yang di tanah. Mereka tuh ngomong kosong aja seperti itu. Ya, karena Tuhan Yesus dalam konteks salib itu dikatakan, saya lompat dulu ya, 2 Korintus 8 ayat 9 katakan gini. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia Yesus ya, yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya. Ya, di dalam perjanjian lama dikatakan Yesus itu ya pemilik, penguasa langit di atas langit, bumi dengan segala isinya dia punya semua. Emas perak semua jagat raya yang punya, kaya. Ya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Masa Tuhan miskin rohani? Dia waktu dalam konteks disalib, dia itu jubahnya diambil, diundi, itu ditunjukin supaya saudara apa? Supaya gambaran dia ditelanjangi benar-benar. Telanjang itu dalam bahasa Alkitab itu adalah bercerita tentang miskin, telanjang. Nggak punya pakaian aja udah nggak punya. Ya, pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi dengan segala isinya, dan dunia dengan segala isinya, itu di kayu salib, dalam konteks kayu salib, menjadi miskin secara finansial. Gambarannya ditelanjangi supaya saudara, makanya dibilang katanya tubuh kita didandani. Nah sekarang sebaliknya kan, seperti bunga di bakung di padang gitu. Salomo dengan kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga yang di satu hari ada, besoknya udah layu. Begitu Tuhan perhatikan saudara dan saya. Nah kita tinggal percaya, terima. Amin. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik atau prosper, tuh ya. Bahasa Inggrisnya jelas ya, supaya engkau prosper dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, ya. Be in health. Prosper in health, be in health. Ya, sebagaimana tuh ya, jiwamu baik-baik saja.
Ketika kita percaya, kita terima saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Jiwa kita baik-baik saja. Prosper. Jadi nggak usah takut dengan kata prosper dari Tuhan. Kemakmuran dari Tuhan. Tetapi ini bukan Injil kemakmuran dalam konteks sempit. Ini Injil kasih karunia. Injil damai sejahtera, Injil Kristus yang di dalamnya ada kesehatan, kemakmuran, pemeliharaan, perlindungan. Apalagi ya, berkat, suplai surga, surga terbuka, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Segala aspek, segala dimensi, segala spektrum dalam kehidupan kita. Ya tapi dikurangin gini. Nggak mau, kamu aja. Karena kalau ketika tidak percaya, sama aja katakan bahwa Tuhan itu bohong. Dan God cannot lie. Tuhan tidak dapat berdusta. Titik, absolut, mutlak. Amin. Ya, jadi kalau kita sudah lihat konteks salib, iya ya, dia kaya rela menjadi miskin. Ditelanjangi. Saudara sadar, oh supaya saya miskin jadi kaya. Saya tutup share firman hari ini dengan kesaksian Pastor Prince ya. Pastor Prince tadi juga bersaksi bahwa ketika oleh karena orang melihat gini, wah itu gereja itu apalagi mega church itu ngambilin duit orang lah begini. Makanya 12 tahun yang lalu Pastor Prince ya melangkah untuk tidak terima lagi gaji dari gereja NCC ya. Yang waktu itu sekitar 200.000 Singapura dolar. 200.000 banyak juga ya. 200.000 kalau kali 10.000 2 miliar tuh setahun ya. Nah, kenapa? Karena ya banyak pertama ya Tuhan yang bilang. Ya, dan banyak cercaan ya tuh mega church tuh jemaatnya dirampokin ya kan, terus pendetanya kaya-kaya karena ngarampokin ininya. Jadi Tuhan bilang, ayo kamu mau percaya nggak ya? Terus dia bilang sama istrinya, istriku udah kita hidup dari kita kan memiliki intellectual possession ya, dia bisa bikin buku ya, khotbah ya, kepemilikan intelektual ini ya, dan toko buku mungkin ya. Jadi tapi waktu itu kan Pastor Pin cerita 12 tahun yang lalu belum begitu laku seperti sekarang, baru mulai kan. Tetapi kemudian dia share sama istrinya cuma bilang ini ya, just make sure katanya, jadi pastikan aja itu Tuhan katanya. Ya, jadi bininya bilang sampai tepuk-tepuk punggungnya, ya pastikan aja itu dari Tuhan. Kenapa? Karena seorang istri dapat slip gaji itu ketenangan. yang jadi istri tentu ngerti ya. Ya, jadi kemudian sekarang Tuhan katanya ngomong lagi persis ya, dengan masih banyak tempat yang harus diduduki, masih banyak wilayah yang harus diduduki. Nah sekarang nih Pastor Pin sedang menyerahkan ya, kita akan lihat nanti. Saya pikir nanti segala buku-bukunya atau rekaman-rekaman ya, khotbah-khotbahnya Pastor Pin udah cetakannya digratisin semua kali ya. Jadi udah milik intelektualnya ini dilepas lagi, diserahkan untuk beritakan Injil. Ya. Nah, cuma satu yang menjadi dasar kepercayaannya apa? Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Buktinya setelah diserahkan 12 tahun yang lalu, salary-nya Tuhan pelihara. Nah, saudara, kembali lagi ya. Jadi masih banyak yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita tenang aja. Ini kan contoh dari Pastor Prince ya, yang tadi saya dengar. Nah, saudara sekarang mendengar ya bahwa Tuhan itu masih banyak lagi, masih sangat-sangat banyak yang belum kita duduki, yang belum kita alami.
Ya tadi kesaksian, praise report, banyak sekali setelah kita terima Yesus kita mengalami hal-hal yang luar biasa baik. Yang dari seumur hidup kita bahkan sebagai orang Kristen belum pernah ngalamin. Tapi ketika kita sepenuhnya terima bahwa Kanaan itu milik kita mulai alami. Tapi masih banyak lagi. Nah saudara, jangan satupun atau siapapun ya yang membuat saudara melepas itu semua. Pegang saudara. Pegang pengharapan itu. Duduki. Ya karena ini harian ini kita dengar Tuhan benar-benar menginginkan hal itu. Nah ketika saudara mendengar kabar baik ini, ya berita Injil ini di YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus. Saya belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara bukan kebetulan. Saudara mendengar berita Injil, kabar baik tentang Yesus ini. Saudara bisa ikuti saya dengan saya berdoa, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, saudara diselamatkan. Ya, tinggal mulut mengaku, hati percaya. Katakan bersama-sama saya, berdoa, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya percaya bahwa Engkau mati buat saya dan dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya menerima suplai Tuhan semua. Saya menerima janji-janji Tuhan. Saya percaya, saya menerima Kanaan. Tempat perhentian Tuhan. Yang luar biasa baiknya. Saya mau duduki semua. Yang luar biasa dari Tuhan. Saya tidak mau lagi hidup dalam siklus kekalahan. Tapi dalam siklus kemenangan. Dari iman kepada iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya puji Tuhan. Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan. Saudara kita di dalam pertemuan. Selalu di dalam ibadah kita memecah-mecahkan roti. Ya, kita perjamuan kudus. Kita persiapkan perjamuan kudus kita. Hari ini. Ya, roti dan anggur. Saudara sudah dengar. Saudara discern ya, mengakui ya semua benefit, semua keuntungan, jangan lupa semuanya demi kita, semuanya untuk kita ya. Tuhan nggak perlu turun ke bumi mati dengan siksaan yang waduh ya luar biasa ngerinya untuk tambah mulia, enggak, dia nggak perlu lakukan itu semua, tapi karena begitu besar kasihnya aja buat kita. Ya, dan kita sekarang discern ya, tubuh Kristus, darah Kristus, benar-benar makanan, benar-benar minuman, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Ya, jadi pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Nah, ya saudara, discern the Lord's body, tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Saudara, tubuh Kristus diremukan ancur-ancuran supaya saudara utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ya, ditikam supaya dosa saudara dan saya dihapus, dicambuk supaya saudara dan saya sembuh. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sembuh. Terima kesembuhan, kesehatan Kristus. Ya, dibakar, dimurkai, habis. Ya, kalau sudah lihat film di belakang itu, semua kutuk, semua penyakit, semua murka, semua panas penghukuman ditimpa, diserap, ditumpahkan, dicurahkan semua kepada Yesus. Supaya saudara saya tidak dihukum lagi. Kita bisa rest tadi, beristirahat, bersandar pada kemurahan kebaikan Tuhan saja. Dan berkata, sebagaimana Yesus di surga, sama-sama katakan, demikian saya di bumi. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi. Ya, senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur. Tadi ya, beri kekuatan baru lagi. Ya, ada DNA Kristus, saudara nggak perlu takut. Ada kutuk-kutuk keturunan, nggak ada. Ya, DNA Kristus. Zoe life, Zoe kosmos, ya kehidupan di bumi ini, di dunia ini ada Zoe, ya kita berharap
lebih dari 120 tahun dan kenyang sebab kita makan daging Kristus. Ya, paha kanannya, kekuatannya, ya, dadanya, kasihnya luar biasa ya. Ya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, gandum yang terbaik, luar biasa baik, luar biasa enak, luar biasa lezat, yang diolesi butter dan madu dari gunung batu, yang manis keluar di tengah-tengah kegelapan hidup kita ketika kita mengakui tubuh Kristus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Jima saudara, katakan, Yesus kepala saya sehat, saya tubuhnya sehat. Saya tulang Kristus, daging Kristus, sehat. Amin. Dimudahkan. Amin. Ya, kita discern the Lord's body, tubuh Kristus. Kita nggak mau lupakan. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dibeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Luar biasa ya, saudara, kalau merenungkan kuasa darah Yesus itu, powernya, suatu wilayahnya, cakupannya luar biasa. Ya, segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan semua dosa kesalahan kita. Nggak diperhitungkan lagi, continue, berkelanjutan seperti air terjun terus, ya, sehingga kita dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya mewarisi Kanaan. Ya, tadi kita dengar, mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, flow, mengalir susu dan madu. Ya, ya, kota-kota yang besar, yang baik isinya, yang tidak kita bangun, kita wariskan karena tidak dibangun sama raksasa. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, mau keadaan lembah, mau keadaan gunung, semuanya. Ya, kita nggak usah gali, jadi milik kita. Pohon anggur, gandum, anggur, delima, ya, apa tuh? Ya, semua pohon, buah-buahan. Ya, zaitun tuh, ya, semua. Gandum jelai juga, kita tinggal petik. Sudah disediakan. Ya, begitu luar biasa. Kita wariskan. Gak mau ada satupun yang tersedia itu yang kita tidak duki. Batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi. Harta karun. Harta karun Kristus. Kristus bagi kita harta karun. Dibayar sama darah semua. Ya, berkat anak sulung, warisan anak sulung, karunia roh. Ya, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah dari hujan akhir. Ya, generasi Benyamin, berkat 5 kali lipat. Berkat apa lagi? Semua shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Berkat apa lagi? Semua janji, semua berkat. Katakan semua janji, semua berkat. Nggak ada satupun wilayah yang saya nggak mau duduki. Saya mau semua Tuhan. Gitu kita menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur. Saudara benar-benar menerima. Ya. Karena percaya kita katakan amin. Kita bersyukur. Kita katakan terima kasih. Kita terima. Kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan, sebagaimana Yesus di surga, kita di bumi.